selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang siapa aja sih yang kepo sama kamu ya di Januari 2026 untuk zodiak Capricorn. Oke, buat para Capri, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita lihat siapa aja yang ngepoin kamu di Januari ini. Ini tidak hanya soal mungkin mantan, gebetan gitu ya, tapi kita akan melihat semua yang ngepoin kamu ya, mau tetangga, mau keluarga, mau teman dekat. Mari kita cek. Oke, kalau gitu langsung aja Capricorn. Sekali lagi. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja di bottom of the deck-nya ada kata Four of Wands. Baik, buat para Capri, jadi sebelum kita mulai untuk melihat manusia-manusia yang kepo sama kamu di Januari ini ya, kita akan lihat dulu ya, secara general di sini apa yang mereka kepoin tentang kamu Capri ya. Oke, di bottom of the deck-nya Four of Wands. Yang mereka kepoin tentang kamu yang pertama, gimana keadaan kalau kamu udah menikah, keadaan rumah tangga. Kalau kamu masih single, apakah kamu ini udah ada calon pasangan? Udah ada ini belum? Udah mau nikah belum gitu ya? Terus juga ngepoin gimana sih penerimaan orang-orang terhadap kamu sekarang gitu, di komunitas ya, di circle kayak gitu, di lingkungan ya, dan juga tentang mereka ngepoin kayak kebahagiaan-kebahagiaan yang kamu share gitu ya. Oke, mari kita lihat di sini ya. Yang pertama ada di sini yang kepo sama kamu. Yang pertama ini orang baru ya. Jadi ada orang baru di dalam kehidupan kamu yang ngepoin kamu. Nah, aku rasa sih kayak 1 tahun belakangan inilah kalian baru kenal ya. Orang baru ini adalah manusia yang terinspirasi dengan kamu, sosok yang terinspirasi dengan kamu Capri, sehingga sering ngepoin kamu karena di sini kayak merasa kamu itu luar biasa kali gitu ya. Ada keinginan untuk menjadi seperti kamu gitu, menjadi lebih bahagia, kayak banyak hal yang bisa kamu rayakan. Mungkin kamu banyak apa ya, banyak penerimaan gitu dari orang-orang sekitar terhadap dirimu ya, bukan salah satu manusia yang tertolak gitu oleh lingkungan, sehingga orang ini sangat terinspirasi dengan kamu. Kayak, ih Capri kok bisa jadi pengurus ini ya di lingkungan ya, gimana sih caranya, pengen juga gitu ya. Atau Capri kok di sini hebat banget di komunitas gitu ya, punya kedudukan lah kayak gitu, terpandang lah gitu, gimana ya caranya. Jadi ngepoin kamu karena sangat terinspirasi itu tadi, ngeliatin kegiatan kamu, status kamu, story-storynya kamu, ngapain aja gitu, diliatin gitu, saking excited juga gitu ya. Terus yang kedua ada juga nih ngepoin kamu ini seseorang ya. Dia adalah seseorang yang bisa dikatakan ya hobi bertualang, hobi menaklukkan hal apapun gitu lah ya, tantangan apa, orangnya juga action banget, apa-apa tuh nggak hanya sekedar teori gitu Capri ya. Oke, dan di sini apa yang dia kepoin dari kamu adalah tentang rumah ya. Dia kan petualang ya, seseorang yang biasa jalan sana sini, pergi ke sana ke sini. Dia ngepoin kamu di sini untuk melihat tentang rumah. Apakah ini bagian dari orang yang dekat sama kamu, pergi dari rumah dan ngepoin kamu di sini karena memang ingin tahu tentang keadaan di rumah ya. Biasanya di sini entah ini saudara, entah ini bagian dari keluarga bisa ya. Mungkin yang di rantau, yang dia jauh, ini ngepoin kamu gimana kamu di rumah, apalagi buat Capri masih tinggal sama orang tua gitu ya, gimana keadaan rumah, liatin story kamu, status kamu aman nggak di rumah, kayak gitu ya. Jadi seseorang yang kalau aku bilang di sini ngepoin karena memang ada kebutuhan untuk melihat kehidupan Capri di sini. Kan di rumah kan banyak ya, saudara lain, orang tua, apalagi banyak ya, keadaan rumah gimana gitu. Apalagi buat Capri yang memang jaga gawang istilahnya. Apalagi kalau Capri-nya tuh anak bungsu gitu ya. Atau ini anak, kalau Capri-nya orang tua di sini, Capri orang tua, anakmu yang pergi merantau, ngepoin kamu loh. Mungkin yang kamu kira selama ini anakku cuek, enggak, sebenarnya ngepoin kamu ya.
ngelihat status kamu. Oh, hari ini mungkin Capri-nya seorang mama atau seorang papa gitu ya. Seorang papa, oh papa kerja, oh kesini kegiatannya, oh mama ini kegiatannya gitu. Jadi ngepoin ya, aman nggak di rumah kayak gitu ya. Itu contoh. Terus yang ketiga di sini ada juga yang ngepoin kamu di sini, seseorang yang insecure secara keuangan terhadap kamu karena selalu membandingkan apa yang dia punya dengan kamu gitu loh. Ini orang selalu takut untuk, takut nih nanti Capri lebih banyak uangnya pada aku, takut Capri lebih kaya dari aku ya. Insecure sebenarnya. Ini orangnya aku lihat tujuan dia ngepoin kamu ya karena ingin tahu kamu udah punya apa, rumahmu udah segede apa gitu ya. Terus di sini kamu udah jalan-jalan kemana gitu, udah punya apa aja ya, mobil udah berapa di rumah tuh, ada tuh manusianya ya. Nanti kita sebutkan zodiaknya ya. Terus apa lagi orangnya? Ada juga seseorang yang ngepoin kamu di sini adalah seseorang yang berharap sama kamu. Seseorang yang berharap sama kamu, punya harapan gitu loh. Entah ini punya harapan untuk bisa dekat sama kamu, pede juga, lebih tepatnya pede untuk menaruh harapan sama kamu, menaruh harapan bahwa Capri ini bisa menjadi sosok yang diharapkan lah sama dia kayak gitu ya. Kenapa dia ngepoin kamu ya? Karena mungkin cukup dekat sama Capri, satu komunitas, satu circle, sehingga sering kan melihat sosok Capri, jadi berharap lebih gitu loh, berharap deket. Tapi hati-hati Capri, untuk kamu yang sudah berpasangan, jangan sampai ini ya masuk ya, the star ini awalnya berharap jadi the devil dia ya, menggoda, hati-hati ya. Terus apalagi Kak yang kepoin Capri di sini? Nih ada seseorang yang dedikasinya tinggi, terus juga berkembang secara kehidupan, secara karir gitu ya. Sangat passionate di sini dengan karir ataupun bisnis yang dijalani. Bisa bisnis, bisa karir. Oke. Kenapa dia ngepoin kamu di sini? Ini bagian dari kayak satu komunitas ataupun satu instansi ataupun satu tempat kerja dari kamu dan posisinya di atas kamu ya. Ini bisa bos kamu, bisa atasan kamu. Dia ingin melihat seberapa dalam, seberapa kuat, seberapa apa ya, seberapa serius kamu dalam mendedikasikan dirimu di tempat kerja, di kantor gitu ya. Nih bagian dari komunitas satu instansi gitu. Ingin melihat kamu ini orangnya mau berkembang nggak? Siapa tahu bisa dijadikan generasi penerus gitu ya, untuk jabatan yang dia punya kayak gitu ya. Tuh ada tuh sosok atasan lah gitu ya. Orang yang selalu ngepoin kayak gimana Capri kerjanya bagus nggak? Kalau bagus besok disaranin lah gitu, dipromosiin nah gitu ya. Terus yang terakhir siapa lagi Kak nih? Ada lagi ya yang ngepoin kamu, seseorang yang dulunya pernah bantuin kamu ketika kamu susah, ketika kamu butuh bantuan banget lah gitu. Kenapa dia ngepoin kamu? Di sini dia ingin melihat apakah bantuan yang dia berikan itu berhasil sehingga membuat kamu mungkin sekarang kehidupannya udah enak gitu ya. Kamu udah punya rumah yang bagus, sudah punya kehidupan yang layak. Mungkin nih orang pernah bantuin kamu cari kerja, pernah bantuin kamu buat usaha. Terus dia ngepoin kamu kayak gimana sih kehidupan Capri sekarang? Udah berhasil kah gitu ya? Udah enak gak sih kehidupannya? Udah banyak hal kah yang dia rayakan dengan kesuksesannya gitu? Karena kalau rasanya kalau udah dibantuin tapi nggak berhasil tuh kayak gimana gitu, merasa gagal ataupun merasa bersalah di sini nih orang kayak gitu. Ya makanya ngepoin kamu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang ngepoin Capri dari mana aja Kak? Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo sesama Capricorn. Itu aja. Energi paling kuat malah dari The Star Aquarius itu. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Capricorn.